Nah, boleh nggak berbagi ke kita nih Arjuna Bima, gimana sih kliknya sama perusahaan Swanghor gitu? Oke, baik. Senang sekali bisa eh, komunikasi walaupun kita lewat Zoom ya, dalam suasana hati yang santai tetapi penuh makna ya. Jadi, Yes. kenapa salah satu memang saya dalam waktu yang singkat ya, bisa dikatakan sangat singkat sekali, kurang dari 1 tahun. Nah, yang pertama memang saya melihat Suanghor ini adalah salah satu konsep bisnis yang menurut saya itu sudah mengarah kepada lifestyle ya. Di mana memang Suanghor ini mengeluarkan produk-produk yang sangat berkualitas tetapi sangat terjangkau dan sangat murah sekali dibandingkan seperti yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, Pak Rusli tadi itu adalah sangat murah ya. Mungkin sebagian teman-teman juga mungkin belum tahu kenapa murah ya, karena kita tahu memang Shuanghor ini dari hulu ke hilir memang semua itu milik sendiri, baik itu Ganoderma, pabrik, ya kan penelitian dan lain sebagainya itu semua milik sendiri. Makanya ketika produksi massal tentu menekan harga ya, HPP Yes. harga sehingga mendapat harga yang jauh lebih murah. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya, konsep bisnis sekarang memang sudah sangat cocok di Swanghor. Kenapa? Yang pertama adalah mengarah kepada konsep membangun prosumer atau apa namanya produk-produk kebutuhan. Nah, kalau kita lihat dari ratusan bisnis di luar sana, Bapak Ibu, sama dengan yang sebelumnya saya juga menjalankan itu saya melihat memang walaupun memang rata-rata produknya bagus ya, memang produk MLM itu sangat bagus sekali. Nah, tetapi memang tidak semua orang itu menjangkau baik itu harganya maupun daripada pengembangan atau sistemnya. Tetapi berbeda dengan Swanghor yang saya pelajari. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau teman-teman tahu bahwa memang saya itu tahu Swanghor itu 2 tahun yang lalu sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi pada waktu awal itu saya melihat belum banyak pergerakan ya di Indonesia ini, jadi masih barulah. eh, Mulai dari testimoni produknya juga belum banyak, terus juga testimoni penghasilan juga belum banyak. Nah, itu yang salah satu yang membuat saya waktu itu ya tidak menarik buat saya. Apalagi kalau teman-teman tahu bahwa memang saya bukan pengopi ya, jadi saya nggak suka kopi. Jadi selama seumur hidup memang saya nggak suka kopi. Pernah dulu itu kopi, coba ngopi ya, ngopi di kafe, tetapi tetap baru ngopi aja itu langsung saya itu masalah dengan lambung ya. Jadi mencret teman-teman. Jadi makanya saya itu memang nggak suka dengan kopi dan nggak cocok. Dan salah satu pada saat diperkenalkan oleh Dokter Yanti sebagai sponsor saya waktu itu, saya tanya produknya apa? Saya tanyakan produknya kopi. Aduh, salah orang ya. Kenapa? Karena saya tidak ngopi. Bagaimana saya bisa mengembangkan sementara saya tidak suka dengan produknya? Nah, waktu itu memang saya tidak tahu bahwa kopi ini berbeda. Nah, ini penting. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Nah, akhirnya singkat cerita di situ saya langsung memutuskan tidak mengambil keputusan. Ya, nah sebenarnya itu salah ya bagi seorang pebisnis itu sebenarnya keputusan yang salah. Kenapa? Karena mempertimbangkan tetapi tidak mempelajari. Nah, waktu itu memang saya tidak mempelajari sama sekali. Nah, akhirnya singkat cerita Desember kemarin itu akhir tahun teman-teman, akhir tahun itu akhirnya Dokter Yanti kita komunikasi lagi. Lalu beliau bercerita banyak tentang perkembangan daripada Swanghor ini. Salah satu yang waktu itu juga yang beliau ceritakan tentang seorang Bu Vita, bagaimana Bu Vita ini memang sudah lama sekali tidak mengembangkan bisnis MLM, ya kan? Nah, tetapi kali ini beliau itu tertarik dengan Swanghor ini, mungkin salah satu karena kecintaannya, karena suka terhadap kopinya. Nah, akhirnya pada saat kemarin itu kita ngobrol-ngobrol, ternyata salah satu yang membuat saya itu tertarik mau mempelajari itu adalah kok bisa ya hanya mengerjakan di rumah ya kan itu bisa menghasilkan 100 juta. Ini yang membuat saya itu
nggak masuk logika waktu itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu ya, apalagi di sini lebih dari 9, udah hampir 1.000 nih. 1.000, Udah hampir, udah hampir 1.000, hampir. dan saya yakin 75% ini adalah para top leader semua. Nah, kita tahu teman-teman, yang namanya bisnis MLM itu ya tidak mudah memang ya. Jadi bonus 20 ya, pengeluaran bisa 15 20 juga, hampir imbang ya. Tetapi yang menarik buat saya di sini adalah seorang Ibu Vita itu mengerjakan itu di awal-awal itu dari rumah. Ini membuat saya kok bisa hanya dari rumah bisa menghasilkan kurang lebih dari 1 tahun itu sudah di atas 100 juta. Nah, ini yang membuat saya penting sekali saya harus mempelajari. Setelah saya mempelajari, Bapak Ibu, nah akhirnya saya ketemulah dalamnya Swanghor ini begitu hebat, begitu luar biasa. Ya mungkin tidak semua orang melihat, Bapak Ibu semua. Dan Januari kemarin itu di awal tahun ini saya memutuskan untuk bergabung. Walaupun memang saya mengikuti jejaknya Bu Vita, saya mencoba dulu dalam waktu lebih kurang 5 sampai 6 bulan itu hanya dari rumah saja. Nah, setelah saya coba melihat kestabilan daripada baik secara sumber daya manusia, terus kestabilan daripada omset, omset itu naik terus, lalu saya melihat income juga stabil. Ini yang membuat saya meyakini bahwa ini keren banget. Dari situlah saya mulai terbuka teman-teman, lebih kurang 6 bulan ya, 6 bulan saya di rumah ya kan. Nah, di mana saya di awal itu Januari itu kaget juga ya, hanya dari rumah bisa mendapatkan bonus yang masuk itu lebih kurang 1,2 juta. Nah, itu bonus pertama. Menurut saya oke banget sih. Itu kan hanya dari rumah, teman-teman. Nah, lalu saya melihat ini pergerakan. Bagaimana kalau bulan kedua, apakah naik apa turun? Ternyata naik. Ya, naiknya lebih kurang 3 kali lipat, lebih dari 5 juta ya di bulan yang kedua. Nah, dari situ saya coba berpikir, ini apakah suatu kebetulan atau memang ini memang satu konsep bisnis yang memang diharapkan semua orang. Nah, bulan ketiga saya kira turun, ternyata naik lagi 2 kali lipat, 10 juta. Nah, dari sini saya berpikir teman-teman, mana ada ya bisnis hari gini teman-teman, hanya dalam waktu 3 bulan aja income kita itu sudah 2 kali lipat daripada UMR. Ini yang membuat saya wah ini layak sekali untuk kita perjuangkan. Dan tidak sampai di situ, di bulan yang keempat saya melihat ini udah luar biasa nih. Akhirnya saya di bulan keempat itu mendapatkan income 13 juta. Nah, yang saya perhatikan di sini teman-teman bukan besar income-nya di awal, tetapi bagaimana kestabilan income itu. Bagaimana income itu mulai dari kecil lalu naik, lalu naik, lalu naik. Nah, ini yang belum saya lihat di berbagai MLM yang lain. Ini saya tidak terjadi seperti itu. Biasa kalau MLM Bapak Ibu, hari ini 30 juta, besok 20, besok lagi udah 5 juta. Ya kan? Biasa seperti itu. Tetapi ini kok naik terus. Nah, bulan kelima naik lagi menjadi 18 juta. Nah, bulan keenam naik lagi menjadi 21 juta. Dan yang luar biasa, hanya dalam waktu 7 bulan itu sudah naik di atas 31 juta. Nah, ini yang membuat saya, wah, ini sudah layak sekali. Akhirnya, saya sudah mulai membuat home party, ya kan, home sharing sama teman-teman. Nah, tetapi waktu itu, apa yang membuat saya itu adalah ada sedikit tantangan ya mungkin bagi Indonesia karena kecepatan daripada eh, produk ya, produk yang sudah terjual itu lebih cepat dibandingkan produk yang masuk, sehingga di situ lebih kurang 2 minggu itu ada waktu itu kosong ya. Karena harusnya untuk 6 bulan habis ludes untuk 3 bulan. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya kira turun teman-teman dari 31 juta, saya kira turun karena omsetnya turun lebih kurang 20, oke lah. Tetapi begitu keluar bonusnya, apa yang terjadi? Ini yang membuat saya itu kok bisa ya income naik 36 juta. Ini belum Wow. terjadi di MLM manapun, teman-teman. Ya, Wow. di mana omset waktu itu kenapa turun? Karena kopinya kosong 2 minggu. Tetapi income-nya naik. Jangan tanya saya bagaimana bisa seperti itu. Nah, saya juga nggak ngerti, teman-teman. Nah, akhirnya dari situ, oke, saya semangat lagi. Lalu bulan ke-8, teman-teman, langsung lonjak naik menjadi 50 juta. Dan bulan kemarin itu naik 78 juta. Nah, pertanyaannya begini teman-teman.
hari gini kalau kita mau melihat bisnis yang bagus teman-teman, tentu bisnis itu udah pasti ada pilar-pilarnya. Nah, salah satu yang membuat saya kenapa saya mengambil keputusan adalah mungkin tidak banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Salah satu adalah kekuatan daripada perusahaan. Nah, perlu dipertimbangkan buat bagi teman-teman, mungkin termasuk Pak Rusli tadi yang menyampaikan bahwa baru 2 tahun udah stagnan lagi, baru 1 tahun sudah ganti lagi. Nah, memang teman-teman, kita tidak bisa apa namanya memprediksi ya. Kita tidak bisa memprediksi perusahaan seperti apa ke depannya, tetapi perlu kita ketahui bahwa ada yang harus kita analisa bahwa perusahaan itu sudah membuktikan, udah terbukti apa belum. Dan kali ini kita bisa membuktikan bahwa Suanghor ini sudah berdiri kokoh selama 38 tahun. Nah, teman-teman, perusahaan 38 tahun itu bukan perusahaan yang biasa. Sudah sangat survive sekali, sudah sangat kuat sekali ya, melewati badai yang kita tahu bahwa kemarin itu tahun 2020, 2021 di mana begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan MLM yang bahkan tutup, perusahaan-perusahaan yang lain konvensional banyak yang tutup. Tetapi Suanghor sendiri ini kenapa begitu luar biasa terus naik omset, terus naik? Karena fokusnya itu adalah kepada produk-produk kesehatan, di mana setiap orang bisa mendapatkan produk yang murah tetapi bisa memberikan nutrisi untuk meningkatkan imun pada saat waktu-waktu tertentu seperti COVID kemarin itu. Dan ini yang membuat kenapa Suanghor ini bisa dikatakan memang perusahaan yang sudah sangat survive sekali, sudah sangat kuat sekali, karena dari hulu ke hilir itu semua milik sendiri dan sangat-sangat murah sekali untuk produknya. Dan itu yang membuat saya kenapa saya mengambil keputusan di Suanghor, teman-teman semua.